sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Papa Mama silakan cerita keseruan beraktivitas bersama anak. Chat di kolom komentar di bawah ini ya, supaya Papa Mama yang lain ikutan semangat juga. Setiap minggu, Geku Giku menyajikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang disesuaikan dengan kurikulum dari Bina Warga. Dan ada mini parentingnya juga loh buat papa mama. Terus ikuti ya Geku Giku dalam channel YKB GKI TV program Geku Giku, Gerejaku Girangkanku. Yuk papa mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas bersama. Tapi kita simak dulu nih yang penting buat papa mama juga, mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan perihal mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan kepada ayah bunda, khususnya tentang bagaimana mengajarkan seks pada anak. Saya Wahyuni Kristinawati dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Pendidikan seksualitas lebih luas dari pelajaran biologi. Pendidikan seksualitas mengandung dimensi sosial yang dapat berdampak pada kebutuhan dan hak anak untuk mengetahui fungsi tubuh mereka. Dimensi sosial ini mungkin merupakan persepsi budaya yang berbeda tentang apa yang mungkin dianggap pantas diajarkan pada usia tertentu. Pertanyaan yang harus kita ajukan bukanlah haruskah anak belajar tentang seksualitas, tetapi bagaimana cara terbaik memberikan bimbingan yang sesuai dengan usia mereka. Ayah bunda, kita dapat meyakini bahwa pembelajaran paling berharga tentang seksualitas datang dari rumah. Keluarga berada di posisi terbaik untuk mengajar anak-anak tentang nilai dan sikap terhadap seksualitas. Meskipun kebanyakan orang tua ingin menjadi pendidik utama tentang seksualitas untuk anak mereka, banyak juga yang mengungkapkan keprihatinan, kekhawatiran, dan juga ketakutan kalau mereka mengatakan hal yang salah dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Hendaknya kita selalu ingat bahwa ketika keluarga berbicara dengan terbuka tentang anak-anak tentang hal itu, maka hal itu akan berkontribusi pada meningkatnya kesehatan seksual di kalangan anak muda dan juga akan meminimalkan perilaku seksualitas yang berbahaya atau berisiko. Pendidikan seksualitas perlu dilakukan seiring dengan tingkat perkembangan anak. Berbicara tentang seksualitas ketika anak-anak masih kecil jauh lebih mudah daripada ketika anak-anak menjadi remaja, karena saat masih kecil anak masih jauh dari wilayah gejolak emosi dan perubahan fisik. Memberikan latihan dan kenyamanan kepada anak-anak akan meletakkan dasar untuk diskusi yang lebih terbuka di usia selanjutnya, sehingga orang tua dapat berbicara tentang masalah seksual secara lebih leluasa. Pada usia bayi hingga kanak-kanak, orang tua dapat mengajarkan nama-nama bagian tubuh dan menyebutkan organ sesuai dengan namanya. Kita dapat menyebutkan bagian tangan, mulut, bahu, mata, tapi juga memperkenalkan pantat, payudara, penis tanpa perlu memberi nama-nama yang berbeda untuk membuatnya seolah lebih sopan. Sebutkan saja sesuai nama bagian tubuh tersebut. Pendidikan seksualitas juga terkait dengan perasaan anak tentang ketubuhan mereka. Oleh karena itu, membicarakan pakaian yang nyaman dapat didiskusikan sejak anak mampu memilih bajunya sendiri. Baru kemudian kita dapat memberi pendapat tentang etika dan tata cara santun berpakaian dalam percakapan ini. Nah, saat anak-anak kita berusia kurang lebih 6 tahun, kita perlu memastikan bahwa anak dapat menyebutkan bagian tubuh dan memahami cara
kerjanya, kita juga dapat mengajarkan bagaimana anak bisa memahami bayi dikandung dan dilahirkan, mengajak anak berbicara, dan mendorong mereka meminta bantuan jika mereka merasa tidak nyaman dalam hubungan dengan orang lain, atau jika mereka tidak nyaman tentang tubuh mereka. Memahami pentingnya rasa hormat dalam hubungan dengan orang lain juga perlu dilakukan. Saat anak sudah masuk kelas 3 atau 4 sekolah dasar, ajak anak berbicara tentang perubahan terkait dengan pubertas dan juga mungkin minat yang muncul dalam hubungan teman atau berpacaran. Ketika anak beranjak remaja, diskusi tentang pro kontra memiliki pacar akan memberi mereka kesempatan untuk berpikir. Remaja dapat diajak berbicara tentang efek berpasangan pada hubungan mereka dengan teman sebaya dan juga didorong untuk mempertimbangkan bagaimana memperlakukan satu dengan yang lain secara baik. Komunikasi yang interaktif, yaitu cara berdiskusi, akan memungkinkan anak untuk memikirkan, mempertimbangkan keyakinan mereka yang mungkin berbeda dengan pendapat orang tua. Komunikasi yang memberi peluang pada mereka untuk mengajukan pertanyaan dan juga melibatkan anggota keluarga yang lain adalah strategi yang baik dan dianjurkan untuk dilakukan. Pelajaran pertama dalam pendidikan seksualitas adalah rumah. Rumah adalah tempat pertama untuk belajar tentang kepercayaan, cinta, sentuhan, kasih sayang, tubuh, ketelanjangan, privasi. Kehidupan sehari-hari dalam rumah memberi banyak kesempatan untuk mempelajari informasi, nilai, dan sikap dari keluarga. Idealnya anak mampu dan mau untuk berbicara dengan orang tua atau mungkin pengasuh dan juga mengajukan pertanyaan tentang seks. Pelajaran kedua tentang pendidikan seksualitas adalah kehidupan sekolah. Sangat banyak interaksi di sekolah yang berhubungan dengan wilayah seksual. Saat berkemah, mungkin juga ada kata-kata umpatan, memanggil orang lain banci, tomboy, mengintip di bawah pintu toilet, malu-malu di ruang ganti adalah contoh kegiatan sekolah yang terkait dengan seksualitas. Anak akan sering bertanya tentang tubuh bayi dan juga konsepsi mereka. Lagi pula tubuh mereka sendiri dan juga tubuh teman sebayanya berubah saat mereka di sekolah dasar. Oleh karenanya, orang tua dan guru adalah partner yang penting dalam pendidikan seksualitas. Pelajaran ketiga adalah TV, games, film, majalah, media massa. Masyarakat paling sering mengungkapkan keprihatinan tentang paparan orang muda terhadap pornografi dan gambar-gambar seksual yang dilihat anak-anak dalam iklan. Namun di sisi lain, ayah bunda juga perlu memperhatikan efek media tentang gagasan terkait apa yang normal dan juga apa yang dapat diterima tentang operasi plastik, popularitas, selebriti, citra tubuh, ketakutan pedofilia, dan cara mendapatkan pacar. Banyak area dari seksualitas manusia adalah bahan pembicaraan yang penting dengan anak. Mari menjadi orang tua, sahabat, guru, dan juga teman curhat bagi anak-anak kita. Kalau ayah bunda punya pengalaman tentang mendampingi perkembangan seksualitas anak, ceritakan di kolom komentar yang sudah tersedia. Termasuk juga jika ada permintaan tentang tips parenting yang lain. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
aktivitas minggu ini sesuai dengan tema sekolah minggu, mengikuti kurikulum dari Bina Warga, yaitu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Berdasarkan kitab Yohanes 2 ayat 13-25, kisah ini bukanlah kisah yang biasa didengar tentang Tuhan Yesus. Kita biasanya mendengar Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dalam kisah ini, Tuhan Yesus marah. Ya, Tuhan Yesus pasti akan marah ketika ada hal yang tidak benar seperti yang dilakukan pedagang-pedagang di dalam bait Allah. Papa Mama, ayo kita ajak anak beraktivitas bersama. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Kita ajak anak membuat puzzle rumah Tuhan. Bahan-bahannya: spidol berwarna, stik es krim, gunting, selotip. Cara membuatnya, kita siapkan 10 batang stik es krim. Lalu kita susun seperti ini. Lalu kita ambil selotip, hanya digunakan. Selotip ini digunakan untuk membantu kita menggambar di atas stik es krim. Lalu kita ambil spidol, kita gambar. Kita menggambar gereja ya ini. Selain digambar, kita juga bisa ngasih hiasan adik-adik ke papa mama kalau mau. Gambar bunga. Matahari. Sesuai dengan kreasi papa mama dan anak. Nah, setelah itu kita mencabut selotip yang jadi bantuan. Jadi deh, yuk kita main bareng papa mama sama anak. Seperti ini ya cara mainnya. Kita bisa susun lagi.
Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV. Klik gambar loncengnya, supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku Giku selanjutnya. Giku Giku, gerejaku, girangkanku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.